gimana kabarnya? Baik-baik kan? Kita kembali lagi ya di ibadah online kita. Hari ini Lause Wendy dan Lause Geta akan memimpin puji-pujian. Kalian udah siap belum? Sebelum kita siapin, kayak kita nyanyi-nyanyi, kita nari-nari, kita siapin hati kita ya. Kita nyanyikan lagu kita di dalam bait Allah. Tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kembali mengikuti ibadah online ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke nih, adik-adik, hari ini paginya cerah banget ya. Kita biasanya lihat apa sih yang ada warna kuning-kuning? Tahu nggak Lause Geta? Matahari ya Lause ya? Iya betul, matahari. Yuk sekarang kita mau nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Adik-adik, selanjutnya kita menyanyikan lagu A Gift to You. is a gift to you.
Adik-adik, kita di dalam Yesus kita itu bersaudara ya. Walaupun mungkin kita beda, Wendy beda orang tua, kita beda orang tua, tapi kita tetap bersaudara di dalam Tuhan. Yuk mari kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Jesus Loves Me ya. Kalian udah tahu kan gerakannya? Yuk ikutin Ose yuk. Adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Semuanya berdiri, kita pakai gaya ya. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur Tuhan sudah memimpin kita selama ini. Adik-adik, karena kita masih online, adik-adik bisa menyimpan uangnya dulu di rumah, taruh di amplop, taruh di satu tempat. Nanti ketika kita semua sudah bisa kembali ke gereja, adik-adik bisa bawa uangnya ke gereja. Atau adik-adik bisa menggunakan scan QR code, bisa minta bantu papa mama. Jangan lupa di belakangnya ditambahin 1. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya adik-adik mau kasih 100.000, adik-adik kasihnya 100.001 supaya kita tahu ini dari sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Oke, adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Semuanya siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan untuk memberikan persembahan ini. Tuhan, kiranya pakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang pimpin waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memanjatkan satu lagu, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Aku sedih rasa nasi dalam bisa sekolah minggu ketemu dengan teman-teman. Jangan sedih, Dede. Sekarang ini lagi masa pandemi. Jadi memang sudah seharusnya kita tetap di rumah saja. Nanti setelah pandemi dan virusnya berakhir, kita bisa kok ke sekolah minggu lagi dan bertemu dengan teman-teman semua. Tapi kata virusnya hilang. Ayo kita sama-sama berdoa ya, Dede. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bantu kita agar selalu percaya padanya, juga bersukacita dalam menunggu waktu Tuhan. Ingat, Tuhan selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun. Oh, gitu ya Lose. Iya, hari ini Lause juga akan bercerita tentang seorang bapak. Dia sabar menunggu janji Tuhan. Nah, Dede dengarkan ya. Oke, aku akan dengarkan dengan baik. Hebat, adik-adik di rumah juga dengarkan dengan baik dan fokus ya. Iya, dengarkan ya dengan baik. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan hari ini. Tuhan, terima kasih kami bisa dengar firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa duduk diam, mendengarkan dengan fokus. Tuhan berkati Lause yang akan bercerita, supaya kami juga bisa mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Suatu hari di kota Haran, tinggallah sepasang suami istri, Bapak Abraham dan Ibu Sarah namanya. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tapi mereka belum mempunyai anak. Pada suatu hari, Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, pergilah dari Haran, tinggalkan rumah dan saudara-saudaramu. Pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ingat, aku akan selalu memberkati engkau." Abraham percaya kepada Tuhan, meskipun saat itu ia belum tahu kemana Tuhan ingin dia pergi. Aku mau pergi Adik-adik,
Sama loh, Bapak Abraham juga siap-siap waktu disuruh Tuhan untuk pergi. Dia bungkus makanan, dia bungkus pakaiannya, dia bungkus peralatan-peralatan yang ia perlukan, lalu semuanya dinaikkan ke hewan-hewan ternak. Setelah mereka semua siap, Bapak Abraham, Ibu Sarah, hamba-hamba, dan semua ternak-ternaknya pergi meninggalkan kota Haran. Bapak Abraham berjalan paling depan, diikuti Ibu Sarah, hamba-hamba, dan juga ternak-ternaknya. Mereka semua berjalan meninggalkan kota Haran. Tuhan yang pimpin mereka. Setelah mereka berjalan, sampailah mereka di sebuah negeri yang bernama Kanaan. Negeri Kanaan adalah negeri yang sangat indah juga subur. Sesampainya Abraham di kota Kanaan, Tuhan berkata lagi kepada Abraham, "Abraham, aku akan memberikan negeri ini pada anak dan cucumu." Bapak Abraham menjawab, "Tapi saya belum punya anak, Tuhan." Nah, adik-adik, kalian ingat kan? Pada waktu itu Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah sudah tua. Nah, biasanya orang-orang yang sudah tua tidak bisa mempunyai adik bayi lagi. Lalu Bapak Abraham pun bertanya pada Tuhan, "Tuhan, apakah nanti hambaku ini Eliezer yang akan mewarisi dan mendapatkan semua berkat yang Engkau berikan kepadaku?" Nah, adik-adik, tadi kan Bapak Abraham bingung, apakah benar hambanya yang akan mewarisi dan mendapatkan semua yang Tuhan berikan padanya? Benarkah? Ternyata enggak loh adik-adik. Tuhan berjanji pada Bapak Abraham bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memberikan Bapak Abraham dan Ibu Sarah seorang anak. Lalu anak itu yang akan mendapatkan negeri Kanaan dan juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalian bisa tidak lihat bintang di langit? Kalian bisa hitung tidak? Di Jakarta mungkin sekarang meskipun ada bintang tapi tertutup oleh awan dan oleh polusi. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang tinggi, kita bisa melihat banyak sekali bintang. Sampai-sampai kita tidak bisa lagi menghitungnya. Sebanyak itulah anak cucu Bapak Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, setelah mendengar janji Tuhan itu, Bapak Abraham percaya kepada janji Tuhan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Abraham saat itu adik-adik? Mungkin dia sangat senang, dia loncat-loncat, dia menari-nari. Tapi pokoknya Bapak Abraham sangat bergembira sekali. Dia pun berlutut dan berterima kasih kepada Tuhan. Setelah kita mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham, kita tahu adik-adik bahwa Tuhan memberi sebuah janji kepada Bapak Abraham. Janjinya apa? Tuhan akan memberikan anak cucu sebanyak bintang-bintang di langit. Dan Tuhan juga berjanji akan memberkati anak cucu Bapak Abraham. Nah, bukan cuma Bapak Abraham loh adik-adik yang mendapat janji. Kita, Laushe dan juga adik-adik semua juga mendapatkan janji dari Tuhan. Kalian mau tahu janjinya apa? Tuhan berjanji mengirimkan seorang juru selamat yang mati di kayu salib dan menghapus dosa-dosa kita. Siapa yang tahu siapa juru selamat itu? Ya, benar, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah janji yang diberikan untuk kita semua. Adik-adik tahu ini buku apa? Ini adalah Alkitab. Di dalam Alkitab ada banyak sekali janji-janji Tuhan.
Nah, supaya kita ingat dan kita bisa percaya akan janji Tuhan, adik-adik baca ya Alkitabnya. Kalau adik-adik belum bisa baca, bisa minta tolong papa, mama, atau mendengarkan Lausche yang bercerita di sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita coba ingat beberapa janji Tuhan ya. Yang pertama, kalau kamu takut, ingat Tuhan selalu menjagamu. Kalau kamu sedih, ingat Tuhan Yesus selalu mengasihimu. Kalau kamu berbuat salah, aduh gimana ya? Gimana ya? Ingat adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu. Adik-adik, kita sama-sama berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah lupa menepati janji-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua janji yang Engkau berikan pada kami. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu mengasihi kami, dan juga Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu ingat akan janji-janji-Mu dan percaya pada janji-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Langsung ulang sekali lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Lalai apa sih artinya Lausche? Artinya lalai adalah lupa. Jadi Tuhan tidak pernah lupa menepati janjinya. Kalau Tuhan bilang Dia akan menjaga kita, berarti Tuhan akan selalu menjaga kita. Nah, adik-adik, ini adalah bahan yang kita butuhkan untuk aktivitas hari ini. Ada kertas template yang sudah di-print, pensil warna, gunting, lem, solatip, dan yang terakhir boleh pensil, sedotan, atau tangkai balon untuk pegangan. Pertama-tama, warnai dulu template-nya. Bapak Abraham dan juga bintang-bintang. Kalau sudah diwarnai, sekarang digunting ya adik-adik. Berbentuk persegi panjang di sekelilingnya, lalu potong tengahnya. Jadinya seperti ini. Lalu kamu potong tengahnya. Nah, selanjutnya kamu ambil pensil, sedotan, atau tangkai balon yang kamu punya. Lalu balik kertas Bapak Abraham dan juga bintang-bintang. Lalu kamu letakkan pensil itu di tengah seperti ini. Ambil selotip, lalu kamu lem seperti ini. Nah, selanjutnya gunakan lem dan rekatkan sekelilingnya sehingga bisa menempel di kertas yang satu lagi. Seperti ini.
Jadi deh, bagian tengahnya tidak usah terlalu ditekan, tidak apa-apa ya adik-adik, supaya gambarnya tidak rusak. Nah, sekarang ada bintang di satu sisi dan ada Bapak Abraham di sisi lain. Kalau kamu mau memainkannya, begini caranya, supaya kamu bisa lihat Bapak Abraham yang sedang memandang bintang di langit. Karena Tuhan menjanjikan Bapak Abraham anak cucu sebanyak bintang di langit. Begini caranya. Bapak Abraham sedang melihat bintang-bintang di langit. Diputar-putar seperti ini ya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, Lause senang sekali kalian bisa hadir di kebaktian Zoom sekolah minggu kita. Adakah dari antara kalian yang baru pertama kali hadir hari ini? Kalau ada, selamat datang ya. Lause senang bisa ikut bersama-sama beribadah bersama kalian di sini. Nah, adik-adik, jangan lupa minggu depan kalian datang lagi ke Zoom jam 10.45. Jangan terlambat ya adik-adik, supaya bisa ikut ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Satu lagi, adik-adik jangan lupa setelah mengerjakan aktivitasnya, minta mama atau papa foto, lalu kirim di WA grup atau kirim ke WA Lause. Paling lambat hari Senin malam ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.